Shalom anak-anak, secara khusus untuk kelas 7, pada kesempatan ini Mister ingin mau menyampaikan materi tentang karya Allah dan tanggung jawab manusia dalam dunia. Berbicara karya Allah berarti berbicara tentang apa yang Allah ciptakan, ya. Nah, kita tahu di dalam Alkitab sudah menjelaskan bahwa semua yang kita lihat, semua yang kita nikmati, bahkan diri kita, ini adalah bentuk karya Allah, ya, bentuk karya Allah. Nah, di dalam penciptaan dan pemeliharaan Allah, terutama kalau kita lihat di Alkitab ya, dalam Kejadian pasal 1 sampai pasal 2, bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu dengan begitu luar biasa, ya. Dengan begitu luar biasa Tuhan menciptakan semesta, bahkan Tuhan menciptakannya dengan teratur, dengan harmonis dan dengan baik. Itu sebabnya di dalam Alkitab dikatakan ya, setelah Tuhan menciptakan sesuatu, Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu diciptakan dengan sangat amat baik. Itu menunjukkan bahwa segala sesuatu yang diciptakan itu baik adanya, gitu ya. Tidak ada hal yang buruk, gitu. Nah, ini kalau kita merenungkan bahwa Tuhan kita tuh memberikan kepada kita tuh sebenarnya hal yang baik, ya. Dan yang kita lihat bahwa karena manusia ya itu memberontak, akhirnya segala sesuatu rusak. Tetapi nanti kita akan lihat ya. Yang kedua, selain Tuhan menciptakan alam semesta dengan teratur, harmonis, dan baik, ya kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31, yang kedua adalah manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ya. Bukan hanya dunia yang indah, dunia yang luar biasa Tuhan ciptakan, tapi manusia diciptakan begitu luar biasa. Ya, bahkan dikatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dalam Kejadian pasal 1 26 sampai 27. Ya, gambar dan rupa Allah ini artinya apa? Artinya kita diciptakan sebagai representasi, sebagai perwakilan Allah dalam dunia. Untuk apa? Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada manusia, yaitu mengelola, menjaga ciptaannya. Itu masuk ke poin yang ketiga, itu Allah memberi manusia tugas untuk mengelola, memelihara ciptaannya dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 15. Nah, dari sini kita bisa melihat dari tiga hal ini bahwa Allah menciptakan segala sesuatu teratur, harmonis, baik. Yang kedua, manusia diciptakan sebagai perwakilan Allah dalam dunia, diperlengkapi dengan sifat-sifat Allah, diperlengkapi dengan potensi, diperlengkapi dengan daya cipta, sehingga itu manusia bisa menciptakan segala sesuatu ya, seperti handphone namun manusia bukan maha pencipta tapi bisa menciptakan banyak hal ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ada nilai-nilai yang harus kita lakukan, yaitu apa? Menghormati, menjaga alam sebagai bentuk tanggung jawab iman kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus bersyukur atas kehidupan dan keberadaan sebagai bagian dari ciptaan Allah. Jadi melihat hal ini, kita seharusnya membuat kita sebagai manusia, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita harus lebih mengasihi Tuhan, lebih mencintai Tuhan dalam hidup ini. Caranya bagaimana? Ya, kita harus melakukan firman Tuhan. Salah satu bentuknya itu menghormati dan menjaga alam sebagai bentuk tanggung jawab. Nah, anak-anak, kita melihat sekarang masyarakat itu kebanyakan ya, tidak semua, tapi ada masyarakat yang tidak peduli dengan lingkungannya, ya, sehingga mereka seringkali merusak lingkungan dengan apa? Dengan tindakan satu, menebang pohon dengan sembarangan. Terus yang kedua, mereka membuang sampah sembarangan, ya kan? Yang ketiga, mereka apa istilahnya, mengeksploitasi ya hasil bumi yang berlebihan, sehingga ya alam menjadi rusak ya, dan dampaknya akhirnya nanti ke kita ya, ke generasi-generasi berikutnya. Nah, itu sebabnya mari kita harus menjaga alam ciptaan Tuhan sebagai bentuk kita percaya kepada Tuhan, sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan. Nah, sebagaimana Tuhan sudah mengatakan bahwa Tuhan loh menciptakan segala sesuatu indah. Tuhan loh pengen dunia ini indah. Tetapi karena manusia itu jatuh dalam dosa, sehingga manusia itu serakah, uh, ingin melakukan hal-hal yang tidak benar. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya. Kalau kita melihat sikap kita sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada karya Allah yang sudah Allah
berikan di dalam kehidupan kita. Oke, itu bagian yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada kalian ya, bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu indah, kita diciptakan luar biasa, diberikan potensi yang luar biasa, dan kita diberi tugas, dan tugasnya kita harus menjaga, mengelola alam dengan baik. Oke, itu saja. Nanti ayat firman Tuhannya dibaca masing-masingnya, didalami lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.